Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah sepantasnya kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmatnya kepada kita semuanya. Karena sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa kebaikan apa saja yang ada pada diri-diri kita itu pasti datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apa saja, kebaikan apa saja yang ada pada diri-diri kalian, baik berupa kebaikan untuk urusan dunia maupun kebaikan untuk urusan agama, maka pasti datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berjumpa di masjid dan di majelis yang insyaallah berbarokah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di masjid yang insyaallah berbarokah ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita di surganya. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mudah-mudahan berbarokah ini kita akan menyimak beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berikut perkataan para ulama tentangnya dalam rangka tafaquh fiddin, upaya kita untuk memperbaiki pemahaman kita terhadap agama kita sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa tujuan kita ketika kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayatnya dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, tujuan kita belajar agama tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, tujuan kita belajar agama itu untuk memperbaiki akhlak kita. Kenapa demikian? Karena agama kita, agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala ini seluruhnya pembahasannya, muatannya, isinya adalah urusan akhlak. Agama kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari awalnya sampai akhirnya pembahasannya, muatannya, isinya adalah urusan akhlak. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah, beliau mengatakan di dalam Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan ad-dinu kulluhu khuluqun. Agama itu seluruhnya adalah urusan akhlak. Ya, agama itu seluruhnya urusan akhlak. Faman zada 'alaika fi khuluqi zada 'alaika fid dini. Karenanya siapa yang semakin baik akhlaknya berarti semakin baik juga agamanya.
Ya, siapa yang semakin baik akhlaknya, semakin baik juga agamanya. Kenapa? Ya, agama itu akhlak. Agama itu akhlak dari awalnya sampai akhirnya. Apa dalilnya kalau agama Islam itu adalah agama akhlak? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku diutus, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menyempurnakan kebaikan akhlak anak manusia. Di sini Nabi mengatakan pakai kata-kata innama. Kalau dalam bahasa Arab, innama itu suatu ungkapan yang dipakai untuk memberikan makna pembatasan. Seperti perkataan Nabi juga, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu nilainya hanya bergantung kepada niatnya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak anak manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu secara bahasa artinya mursal. Mursal itu artinya utusan. Kalau kita mengutus seseorang, tentu kita memiliki misi ya. Kenapa kita mengutus seseorang? Misalnya saya utus Bang Ulil untuk beli obat. Itu misi dia. Kenapa dia diutus? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentu ada misinya. Ada tugas yang harus beliau tunaikan. Ada tugas yang beliau emban. Ada amanah yang harus beliau selesaikan. Dan ternyata misi dari Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah anak manusia, tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak mereka. Ini salah satu dalil yang dijadikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim untuk menunjukkan agama kita dari awalnya sampai akhirnya pembahasannya dan muatannya adalah urusan akhlak. Nah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak anak manusia. Tetapi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintah untuk memerangi anak manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah selain daripada Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kata lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi anak manusia sampai mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bandingkan dua hadis ini. Pada hadis yang pertama, Nabi mengatakan bahwasanya beliau diutus tujuannya tidak lain untuk memperbaiki akhlak anak manusia. Tetapi dalam hadis yang kedua, Nabi menegaskan bahwasanya beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi anak manusia sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya begini, sebenarnya Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak atau untuk menegakkan tauhid? Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia atau untuk menegakkan tauhid anak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana kira-kira? Ini kedua-duanya bertentangan tidak? Pertama, Nabi mengatakan sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk memperbaiki akhlak anak manusia. Kemudian Nabi juga mengatakan aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi anak manusia sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya,
tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akhlak manusia atau untuk menegakkan kalimat tauhid. Yang mana, Pak? Bu? Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak manusia yang paling harus diperbaiki adalah akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Agama kita seluruhnya urusan akhlak. Tauhid itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittiba dan mahabbah itu akhlak kita kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian birrul walidain itu akhlak kita kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga, itu akhlak kita kepada siapa? Kepada tetangga. Jadi agama itu seluruhnya adalah urusan akhlak. Dan akhlak manusia yang paling utama untuk dijaga olehnya adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pertentangan antara dua hadis ini tadi. Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak anak manusia. Dan karenanya beliau diperintah memerangi manusia sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu bagaimanapun bagusnya akhlaknya terhadap sesama, tapi kalau tidak berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ada gunanya. Dia berbakti kepada orang tuanya, baik kepada tetangganya, santun kepada para du'afa, orang-orang yang lemah, tetapi dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada manfaatnya dari kebaikannya. Ya, jadi agama kita berarti agama kita urusan akhlak. Nah, akhlak yang harus kita jaga itu banyak. Baik terhadap Allah, terhadap Rasul-Nya, terhadap kaum muslimin, terhadap manusia seluruhnya, terhadap binatang juga, bahkan terhadap jamadat, terhadap benda-benda mati dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada dua istilah. Yang keduanya ini agak mirip dan memang ada kaitannya. Tetapi sebenarnya ada juga perbedaannya, yaitu istilah akhlak dan adab. Pernah dengar ya kedua-duanya ya? Akhlak dan adab. Akhlak dan adab ini sama atau beda? Beda atau sama? Akhlak dengan adab. Akhlak dengan adab beda atau sama? Atau beda atau beda? Sama atau sama? Ya. Akhlak dengan adab. Antara akhlak dan adab itu ada sisi persamaannya dan ada sisi perbedaannya. Karena adab itu lebih khusus dibandingkan dengan akhlak. Atau kalau dibalik, akhlak itu lebih umum dibandingkan dengan adab. Akhlak itu adalah bentuk jamak dari khuluq. Khuluq itu artinya perilaku. Orang Indonesia itu kadang-kadang begitu, mengambil kata-kata bahasa Arab itu yang diambil bentuk jamaknya, bukan bentuk tunggalnya. Contohnya malaikat. Malaikat itu apa sih? Malaikat itu jamak dari malak. Iya. Bentuk jamak dari malak. Malak ya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan nama malaikat. Berarti kalau malaikat itu artinya malak. Kemudian orang Indonesia mengatakan datang seorang malaikat. Seorang kok malaikat? Iya. Harusnya kalau satu orang cuma malak kan gitu. Maka akhlak itu sebenarnya bentuk jamak dari khuluq. Khuluq itu artinya perilaku. Ya, khuluq itu artinya perilaku. Dan khuluq atau perilaku anak manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama perilaku yang terpuji, yang kedua perilaku yang tercela. Perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Kalau perilaku yang baik itu namanya akhlak hasanah atau akhlak mahmudah. Kalau akhlak yang jelek, yang tercela itu namanya akhlak sayyi'ah atau akhlak madmumah. Akhlak anak manusia atau perilaku anak manusia itu dikatakan baik dan terpuji, karimah atau mahmudah kalau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada orang tua ini sesuai dengan syariat? Iya. Berbuat baik kepada tetangga sesuai dengan syariat? Iya. Kemudian berkasih sayang terhadap orang-orang beriman ini sesuai dengan syariat?
Iya, ini adalah akhlak yang terpuji. Ini adalah akhlak yang baik, akhlak karimah, akhlak madmumah. Tetapi kalau perilaku anak manusia itu melanggar ketentuan syariat, itu berarti perilakunya jelek dan tercela. Maka dikatakan akhlaknya sayyi'ah atau madmumah, mengganggu tetangga, durhaka kepada orang tua, merendahkan sesama orang-orang beriman. Ini semuanya tercela karena bertentangan dengan bimbingan syariat. Maka kalau seperti ini perilakunya dikatakan akhlaknya sayyi'ah madmumah, jelek dan tercela. Ini akhlak ya, perilaku manusia. Perilaku manusia mungkin terpuji, mungkin tercela, mungkin baik, mungkin baik. Mungkin baik, mungkin jelek. Dilihat apakah dia selaras dengan tuntunan syariat atau malah melanggar ketentuan syariat. Adapun adab itu adalah nama lain dari akhlak yang terpuji. Ya, adab itu nama lain dari akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Jadi kalau akhlak tadi ada yang baik dan ada yang jelek, kalau adab itu seluruhnya baik. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, penulis Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari yang paling masyhur. Beliau ketika mendefinisikan atau menjelaskan makna adab, beliau mengatakan yang namanya adab itu al-adabu huwa istimalu kullin ma yuhmadu bihi fa'iluhu fi syar'i qaulan aw fi'lan. Ini adab. Apa adab kata beliau? Istimalu kullin ma yuhmadu bihi fa'iluhu fi syar'i qaulan wa fi'lan. Yang namanya adab itu adalah mengamalkan segala sesuatu yang menyebabkan pelakunya terpuji secara syar'i, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ya, itu adab. Apa tadi adab? Mengamalkan segala sesuatu yang menyebabkan pelakunya terpuji secara syar'i, terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi kalau seseorang itu berucap atau berbuat suatu ucapan atau suatu perbuatan kemudian menjadikan dirinya itu terpuji secara syar'i, terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang beradab. Berarti dia sedang mengamalkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Wa qala ba'duhum, kemudian beliau melanjutkan, annahu al-akhdhu bimakarimil akhlaq. Sebagian ulama mengatakan, ini masih perkataan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagian ulama mengatakan yang namanya adab itu adalah al-akhdhu bimakarimil akhlaq, menerapkan akhlak-akhlak yang baik atau menerapkan akhlak-akhlak yang terpuji. Itu namanya adab. Dari sini kita mengetahui bahwasannya adab itu lebih khusus dibandingkan dengan akhlak, atau akhlak itu lebih umum dibandingkan dengan adab. Akhlak itu perilaku manusia, baik yang baik maupun yang jelek, yang terpuji maupun yang tercela. Sementara adab adalah nama lain dari akhlak yang terpuji. Maka dengan demikian kita bisa mengetahui kesalahan penggunaan istilah. Ada orang yang mengatakan si fulan itu adabnya jelek atau adabnya rusak. Ini tidak cocok. Karena adab tidak ada yang jelek. Adab tidak ada yang rusak. Adab itu nama lain dari akhlak yang terpuji. Enggak cocok kalau dikatakan si fulan itu, si anu itu adabnya jelek atau adabnya rusak. Yang bisa juga dikatakan si fulan itu kurang adabnya. Kalau ini benar. Kalau dikatakan kurang adabnya berarti dia kurang di dalam menerapkan akhlak yang terpuji. Iya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan bahwasannya agama kita dari awalnya sampai akhirnya isinya adalah urusan akhlak. Sebagiannya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sebagiannya akhlak terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada akhlak terhadap orang tua, ada akhlak terhadap karib kerabat, ada akhlak terhadap tetangga yang jauh dan yang dekat, beda ya haknya. Kemudian ada akhlak juga terhadap orang kafir. Terhadap orang kafir ada akhlaknya? Ada.
sesuai dengan jenis kekafirannya. Kafir kan macam-macam. Ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Ini disikapi dengan cara yang berbeda-beda. Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dan membayar pajak keamanan kepada penguasa muslim. Itu kafir dhimmi. Nah, itu kafir dhimmi. Seperti orang-orang Yahudi yang dahulu hidup di Madinah. Mereka membayar jizyah, membayar pajak keamanan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini kafir dhimmi. Yang kedua kafir muahad. Kafir muahad itu kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Termasuk orang kafir yang hidup di negeri kita ini. Itu statusnya kafir muahad karena kita punya perjanjian dengan mereka. Walaupun kita tidak pernah tanda tangan, iya, tapi kita punya perjanjian damai dengan mereka. Ya, apa? Ya, kita sama-sama warga negara. Kemudian yang ketiga adalah kafir musta'man. Kafir musta'man adalah kafir yang mendapat jaminan keamanan dari seorang muslim. Seorang muslim itu betapapun rendah kedudukannya di tengah masyarakatnya, miskin dia, kalau dia memberikan perlindungan kepada seorang kafir, kafir yang dilindungi tadi tidak boleh diganggu oleh siapapun. Apalagi kalau yang memberikan jaminan keamanan negara. Makanya turis itu nggak boleh diganggu, apalagi dibunuh, dibom, nggak boleh. Karena mereka masuk ke negara kita mendapat jaminan keamanan dari negara. Nah, baru yang terakhir kafir harbi, kafir yang terang-terangan memusuhi Islam. Ini yang boleh diperangi, itu pun kalau kita mampu. Makanya kalau mau memerangi kafir harbi ya sana ke Israel. Jangan pula yang datang ke Indonesia dibom orang, 2 orang, kemudian mereka balik menyusahkan kaum muslimin. Bahkan kafir dhimmi dan kafir muahad itu kalau diganggu, apa ancaman Rasulullah? Kita tidak akan mencium bau surga. Ya, kita tidak akan mencium bau surga. Ini kafir ya. Lantas bagaimana kalau mengganggu seorang muslim? Lebih besar mana dosanya? Wa iyadzubillah. Iya. Jadi agama ini seluruhnya adalah urusan akhlak. Ada seorang imam yang bernama Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Kita kalau baca sejarah dari Al-Imam Fudail Ibnu Iyad, beliau ini mantan rampok besar. Ya, mantan rampok. Ya, suatu hari beliau itu tobatnya ketika hendak merampok naikkan ke atas rumah seseorang. Orangnya sedang baca Quran. Yang dibaca saya lupa ayatnya, tapi maknanya kira-kira apakah mereka tidak berhenti dari kejelekannya. Bergetar jatuh beliau. Setelah itu tobat dan kemudian menjadi ulama besar. Kita ambil salah satu perkataan beliau. Beliau mengatakan, wallahu la yu'dinu laka an tu'diya kalban wala khinziran bi ghairi haqqin fa kaifa tu'di musliman. Apa kata beliau? Wallah, dan Allah itu la ya'danu laka an tu'diya kalban wala khinziran bi ghairi haqqin. Allah tidak pernah mengizinkan kepadamu untuk menyakiti seekor babi atau seekor anjing tanpa hak, tanpa alasan yang jelas. Fa kaifa tu'di musliman? Terus kenapa engkau menyakiti seorang muslim? Anjing dan babi kita tahu ya hukumnya ya, najis, haram. Tapi kalau disakiti tanpa tujuan yang jelas, tidak ada maslahatnya, kalau ganggu ladang ya bunuh saja. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada sekedar untuk disakiti itu tidak boleh. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkanmu untuk menyakiti seekor anjing atau seekor babi tanpa hak, tanpa tujuan yang jelas, tanpa maslahat yang jelas. Lantas bagaimana mungkin engkau menyakiti seorang muslim? Ini agama kita, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya tiap-tiap kaum muslimin itu tahu agamanya agama akhlak dan dia menjaga akhlaknya terhadap Allah, terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, betapa indahnya kehidupan ini. Nah, kemudian tadi sudah kita sebutkan akhlak yang paling utama untuk dijaga oleh kaum muslimin adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi akhlaknya kepada siapapun dari kalangan
hamba-hambanya. Tadi sudah disebutkan, manusia itu sebagus apapun akhlaknya terhadap sesama, kalau dia tidak berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, enggak ada nilainya. Berbakti kepada orang tuanya, bagus kepada tetangganya, santun kepada orang-orang yang lemah, tetapi dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai dari kebaikan-kebaikannya. Iya. Dan akhlak yang harus kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala juga banyak, ya. Akhlak kita kepada orang tua aja banyak kan? Banyak. Enggak boleh berjalan di depannya, enggak boleh berucap melebihi dari suaranya. Tidak boleh mengatakan banyak, ya. Banyak akhlak yang harus kita jaga terhadap orang tua, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang paling harus kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya. Ya. Karena lawan dari tauhid apa? Syirik, ya. Syirik itu perbuatan yang paling jelek, yang paling kotor, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena syirik itu taswiyatullahi bi khalqihi, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini perbuatan paling kurang ajar ini. Allah disamakan dengan makhluknya. Iya. Kalau misalnya datang presiden kemari, disuruh tidur di masjid, itu kira-kira layak tidak? Enggak layak kan? Kenapa? Dia raja kan gitu kan? Iya, kalau saya sama kawan saya sih tidur di teras pun nggak apa-apa kan gitu. Kalau raja nggak pantas gitu kan. Itu manusia dengan manusia saja kadang-kadang tidak boleh disamakan, ya kan? Kita dengan orang kafir boleh disamakan? Boleh disamakan? Tidak. Kita dengan binatang boleh disamakan? Tidak. Tadi sesama manusia, satunya beriman, satunya kafir, tidak boleh disamakan. Ini manusia dengan binatang tidak boleh disamakan. Padahal masih sama-sama makhluk kan? Lantas bagaimana dengan perbuatan menyamakan Allah dengan makhluknya? Memberikan ibadah yang itu hanya Allah kepada makhluknya. Ini perbuatan paling tercela. Maka akhlak yang paling utama yang harus dijaga oleh seorang muslim dan muslimah adalah akhlaknya kepada Allah. Dan akhlaknya kepada Allah yang paling utama untuk dia jaga adalah mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Akan tetapi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan akhlak kita kepada Allah bukan cuma mentauhidkannya, banyak yang lainnya. Ya, banyak yang lainnya. Di antaranya adalah al-khauf, Bukan al-khauf, al-khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala akibat dari dosa-dosa kita. Itu termasuk akhlak yang harus kita miliki. Ada rasa takut di dada kita terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya al-khasyah. Kemudian ada yang namanya ar-raja. Raja itu harapan terhadap keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan haram hukumnya seorang muslim dan muslimah itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, la tai'asu min rahmatillah illa qaumun kafirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi ada al-khasyah, rasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ar-raja, harapan terhadap ampunan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya at-tawakkul. Tawakkul itu bahasa Indonesianya tawakal. Tawakul itu adalah menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tawakal. Jadi syarat tawakal harus ada usaha dulu. Tidak ada usaha kemudian mengaku-ngaku tawakal, ini dusta. Karena dia menyandarkan sesuatu, tidak menyandarkan apa yang tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya al-muraqabah. Muraqabah itu adalah kesadaran bahwasanya kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Masih banyak adab-adab yang harus kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian banyaknya itu tadi terhimpun dalam satu kata yang namanya takwa.
Maka di dalam takwa itu ada tauhid di sana, ada khasyah di sana, ada roja di sana, ada tawakal di sana, ada muraqabah di sana, dan ada lagi yang lain-lainnya. Maka kalau seseorang diperintahkan untuk bertakwa, maksudnya dia diperintahkan untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mentauhidkannya, takut terhadap adabnya, harap terhadap rahmatnya, ya, sadar kalau senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Nah, dan takwa ini kaum muslimin dan kaum muslimat adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi dan rasul. Kemudian wasiat setiap nabi dan rasul kepada umatnya. Kita yang laki-laki, ya, itu minimal seminggu sekali hari Jumat hampir bisa dipastikan mendengar khatib membacakan surah ke-102 dari ayat 102 dari surah Ali Imran. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa tadi maknanya? Beradablah kalian kepada Allah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Apa kelanjutannya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian itu meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala illa wa antum muslimun, kecuali kalian itu dalam keadaan berserah diri kepadanya. Kecuali kalian itu bagian dari kaum muslimin. Kecuali kalian itu, ya, menghadapnya dengan salah satu cabang di antara cabang-cabang husnul khatimah. Ini ya, makanya salah satu yang disyaratkan di dalam khutbah Jumat itu kan ada wasiat di sana. Salah satu hikmah adanya disyariatkannya khutbah pada salat Jumat itu agar kaum muslimin itu wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting untuk diwasiatkan adalah wasiat takwa. Kalau kita perhatikan kandungan surah Ali Imran ayat yang ke-102 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradablah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sampai kalian meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya, kecuali dalam salah satu cabang di antara cabang-cabang husnul khatimah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang mulia ini terhimpun antara perintah dan larangan. Ya, ada perintah, ada larangan. Perintahnya apa? Perintah untuk bertakwa. Larangannya apa? Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Terus hubungannya apa? Hubungannya kaum muslimin dan kaum muslimat, kalau kita pengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, syaratnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu husnul khatimah, akhir penghidupan yang baik. Ini artinya dia minta untuk diberi taufik di dalam ketakwaan. Karena tanpa ketakwaan tidak mungkin seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu nilainya bergantung pada keadaan akhirnya. Ya. Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu nilainya bergantung pada keadaan akhirnya. Bagus pun awalnya, bagus pun tengahnya, kalau rusak akhirnya, rusak seluruhnya. Contohnya, seseorang salat 4 rakaat. Masya Allah khusyuk sekali. Ya. Akan tetapi sesaat sebelum salam dia buang angin. Batal salatnya? Yang batal berapa rakaat? Yang belakangan atau semuanya? Semuanya.
Ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tiap-tiap amalan dinilai dari keadaan akhirnya. Contohnya lagi, ada seorang wanita berpuasa. Dia menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Bukan cuma itu, dia juga berupaya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, dia jaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasanya dan membatalkan pahala puasanya. Qadarullah 5 menit sebelum matahari tenggelam dia haid. Berapa jam puasanya yang batal? Seluruhnya. Itulah makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu nilainya bergantung pada keadaan akhirnya. Dan begitu juga kehidupan anak manusia. Dinilai dari akhirnya. Dinilai dari akhirnya. Bagaimana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mati kapan dan di mana? Ya, kita mati kapan dan di mana itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi PR bagi kita. Kita ini bakal mati dalam keadaan bagaimana? Karena manusia itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam 2 keadaan saja. Husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, wa iyadzubillah. Dan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang bernama Al-Aswad Al-Miqdad. Nah, perhatikan ini perkataan beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, la aqulu li rajulin khairan wala syarran qat'an. Aku tidak pernah memponis seseorang itu baik atau buruk secara mutlak. Ya. Aku tidak pernah memponis seseorang itu baik atau buruk secara mutlak hatta yadkhura li kaifa yukhtamu lahu, sampai jelas bagiku bagaimana akhir kehidupannya. Sampai jelas bagiku bagaimana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku tidak pernah mengatakan seseorang itu baik atau jelek secara mutlak sampai jelas bagiku akhir dari kehidupannya. Sudah masuk waktu Isya? Belum ya? Nah, bagaimana akhir dari kehidupannya? Bagaimana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wa aqulu hada li syai'in sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berucap seperti ini bukan ide pribadiku, ini bukan akal-akalanku, tetapi karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu. Ya. Tetapi karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sesuatu. Kemudian orang-orang bertanya, qalu wa ma sami'tahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertanya, memangnya apa yang pernah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqalbu bani Adam asyaddu inqilaban minal qidri idza ijtama'a ghalyan. Apa kata beliau? Sesungguhnya hati anak manusia itu lebih bergejolak, lebih berbolak-balik dibandingkan dengan air yang mendidih di atas perebusan. Air itu kalau di atas perebusan kalau sudah mendidih kan bergejolak. Ya, ternyata hati anak manusia, kata beliau, lebih daripada itu gejolaknya, berbolak-baliknya. Hati di dalam bahasa Arab itu disebut dengan qalbun. Mana asal dari qalbun itu begini, berbolak-balik. Makanya anting-anting wanita itu juga dalam bahasa Arab dikatakan dengan qalbun, karena anting-anting itu tidak pernah tenang, tidak pernah dalam satu keadaan. Begitu juga dengan hati anak manusia. Ternyata kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya hati anak manusia itu lebih berbolak-balik dibandingkan dengan gejolak air yang mendidih di atas perebusan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi perkataan Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya, dalam salah satu cabang di antara cabang-cabang husnul
khatimah. Artinya ketakwaanlah yang akan menghantarkan seseorang kepada husnul khatimah. Makanya kalau seseorang mengucapkan doa seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Artinya dia meminta taufik, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata takwa itu sendiri ya secara bahasa mengandung dua unsur. Takwa secara bahasa itu mengandung dua unsur. Yang pertama al-khauf, yang kedua wiqayah. Ya, takwa itu ada dua unsurnya. Pertama al-khauf, rasa takut. Yang kedua wiqayah, perlindungan diri. Ya. Rasa takut dan perlindungan diri. Maka kalau ada seseorang yang mengaku dirinya takut dengan neraka, takut dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak membentengi dirinya, tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa menjerumuskannya ke dalam adab Allah Subhanahu wa taala, dia dusta dalam pengakuannya. Takut sama macan tapi masuk ke kandang macan. Tidak cocok itu. Karena yang namanya takwa terhimpun padanya al-khauf, rasa takut. Kemudian yang kedua apa tadi? Wiqayah, upaya untuk melindungi diri dari yang ditakuti. Nah, maka kalau seseorang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala dan dia pun membentengi dirinya, menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau dipahami secara bahasa saja, takwa itu artinya takut. Maka kalau dikatakan ittaqullaha, artinya takutlah kalian kepada Allah. Atau seperti perkataan Nabi, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Bertakwalah kalian kepada neraka. Artinya apa? Takutlah kalian dari api neraka. Artinya apa? Jagalah diri kalian dari api neraka walau bisyikit tamrah, meskipun hanya bersedekah separuh belahan kurma. Jadi jelas takwa itu harus mengandung dua unsur. Ada rasa takut dan ada upaya untuk membentengi dirinya dari apa yang ditakutinya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah Isya belum? 5 menit lagi. Ini nanti sampai Isya saja atau lanjut? Sampai Isya saja. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang paling memahami tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi pertama umat ini, yakni para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Maka kalau kita mau membahas sesuatu, yang terbaik kita pahami sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang dahulu dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang akan membahas masalah takwa, adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh para sahabat tentang makna daripada takwa. Ya, tentu waktunya tidak mencukupi, tapi kita berikan muqaddimahnya saja. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, ketika beliau ditanya tentang makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama an yuta' wa la yu'sa. Hendaknya Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Kemudian yang kedua an yuzkar wa la yunsa. Hendaknya Allah itu senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Dan kemudian yang ketiga an yushkar wa la yukfar. Hendaknya Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, tidak diingkari nikmat-nikmatnya. Itu artinya menurut beliau Abdullah ibnu Mas'ud, ya, ruang lingkup takwa itu ada 3 hal. Yang pertama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, an yuta wa la yu'sa. Hendaknya Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Kalau dia memerintahkan kita kerjakan, kalau dia melarang kita jauhi. Yang kedua an yuzkar wa la yunsa. Hendaknya Allah itu senantiasa diingat kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun dan jangan dilupakan. Dan kemudian yang terakhir an yushkar wa la yukfar. Hendaknya nikmat-nikmatnya itu disyukuri dan tidak diingkari. Nah, jadi kata beliau, menurut pendapat Abdullah ibnu Mas'ud, takwa itu terdiri dari 3 bagian: ketaatan, kemudian zikir dan
syukur. Ya, ini uraiannya panjang ini ya. Menguraikan yang pertama butuh 1 kali pertemuan, yang kedua 1 kali pertemuan, yang ketiga 1 kali pertemuan. Jadi untuk membahas takwa menurut uraian dari Ibnu Mas'ud butuh 3 kali pertemuan. Belum lagi nanti menurut pendapatnya Ali ibnu Abi Thalib. Saya kasih bocorannya dulu ya. Ali ibnu Abi Thalib ketika ditanya tentang bagaimana merealisasikan, mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, beliau bersajak. Tahu sajak? Sajak itu sekumpulan kata-kata yang pakai huruf belakang yang sama. Bahasa Indonesianya sajak ya. Nah, beliau mengatakan mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama al-khauf minal jalil wal amalu bima fitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Ini takwa. Ini mewujudkan takwa kata beliau. Apa tadi yang pertama? Al-khauf minal jalil. Kemudian al-amalu bima fitanzil, kemudian al-qana'ah bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Yang pertama al-khauf minal jalil, rasa takut kepada zat yang maha indah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-amalu bima fitanzil, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitabnya dan syariatnya. Kemudian yang ketiga al-qana'ah bil qalil, merasa cukup dan merasa puas dengan bagian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai rezeki bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah al-istidad li yaumir rahil. Mempersiapkan diri, membekali diri untuk perjalanan yang sangat panjang setelah kematian. Ini juga keempat-empatnya butuh 1 pertemuan. Nah, kaum muslimin, kita cukup sampai di sini ya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya nanti kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi untuk bersama-sama kita menyimak firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini ada hadiah kecil ini ya dari pesantren. Yang pertama untuk warga sekitar, siapa yang mau mewakili? Warga sini. Ini Qur'annya bagus, ini lagi bestseller katanya ya, tapi bukan promosi ya. Bukan promosi. Saya juga nggak dikasih apa-apa ini mempromosikan kan. Al-Hufat ini katanya kan ini Quran hafalan yang lumayan bagus untuk masa sekarang ini. Silakan Bapak yang mau mengambil dari warga sini. Ini terus terang juga ya, ini dibeli juga bukan dengan uang saya pribadi, bukan. Ini infak dari kaum muslimin untuk diberikan kepada kaum muslimin juga ya, yang dititipkan ke kita. Yang kedua untuk yang paling jauh, siapa yang merasa paling jauh? Paling jauh. Ada yang dari luar ujung Tanjung. Nah, silakan Pak. Yang ketiga untuk yang bisa jawab pertanyaan. Iya. Pertanyaannya gampang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini surah Ali Imran ayat yang keberapa tadi? 100 benar. Silakan, Mas. Ya, kita tutup kajian kita. Naktafi bihadzal qadar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.